jangan pernah ngebanding-bandingin hidup kamu dengan hidup orang. Di luar kelihatannya indah, dalamnya memang benar-benar indah, dia pasti sudah mengalami ujian yang berat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing pengalaman sholawat kali ini dari Mbak Rizka Wijaya. Tapi sebelumnya, teman-teman yang belum subscribe, di-subscribe dulu ya, biar aku makin semangat lagi bikin videonya. Dan buat teman-teman yang punya testimoni sholawat, silahkan kirimkan testimoni kamu ke sini. Dan yang punya Instagram, jangan lupa follow aku, Meliza Arnelia. Nah, langsung aja akan aku ceritakan kisah dari Mbak Putri Wijaya. Nah, Mbak Putri ini adalah seorang ibu rumah tangga, usianya 27 tahun, sudah menikah sekitar 2 tahunan dan belum memiliki anak ya teman-teman. Di sini Mbak Putri mengeluhkan masalah hidupnya, yaitu kenapa sih kok utang aku banyak banget di usia aku yang segini, kenapa ya? Dan bahkan Mbak Putri ini sering membanding-bandingkan kehidupannya dengan kehidupan teman-teman yang seumuran sama dia gitu. Umur 27 tahun kok aku ngerasain seperti ini, dikejar-kejar utang gitu. Kemudian bahkan sampai mau cerai teman-teman, sampai mau bunuh diri juga karena udah pusing sama utang. Dan utang itu sekitar 90 jutaan teman-teman. Setiap hari pastinya namanya berhutang, diteror ya teman-teman sama mereka yang memberikan hutang kepada Mbak Putri. Kemudian Mbak Putri itu kepengen banget bisa ngebantu suaminya buat lunasin hutang, tapi gimana gitu, nggak bisa gitu. Dan akhirnya Mbak Putri kenal sholawat, melihat postingan-postingan aku gitu teman-teman ya. Kemudian mulai bersolawat. Mbak Putri sempat nge-DM aku, Mbak, aku harus gimana, hutang aku sekian. Aku udah ngasih solusi, baca sholawat. Intinya dari semua cerita teman-teman, maksudnya dari semua curhatan teman-teman, jawabannya itu sama, perbanyak sholawat, benerin sholat. Tuh, itu dulu, 2 itu dulu. Kemudian udah aku kasih solusi, nggak lama nge-DM aku lagi, Mbak gimana, dengan kurang lebih pertanyaan yang sama, dengan keluhan yang sama. Bukan aku nggak mau jawab ya teman-teman, kalau jawabannya sama lagi ya aku nggak akan aku jawab. Jadi kalau teman-teman udah nanya lagi, nggak buru-buru dikerjakan, ya aku nggak mau jawab gitu loh. Daripada nanya ke aku, mendingan langsung dijalanin kan. Kejar gimana caranya bisa mengejar 25.000 sholawat. Lanjut kisahnya Mbak Putri ya. Sampai akhirnya Mbak Putri mencoba jualan apa ya aku ya supaya aku bisa dapat uang. Akhirnya karena Mbak Putri bisa bikin kue, bikin rogut waktu itu, mencoba bikin rogut 10 piece. Ditaruh ke toko, dititip di toko dengan harga 1.500 per piece. Dari 10 kue itu kalau laku itu untungnya 2.000. Tapi yang bikin sedih di hari itu, si penjual warung pertama kali Mbak Putri mau nitip kue, itu nggak diterima 10. Terimanya 5, 10 kebanyakan 5 aja. Padahal 10 juga itu sedikit ya teman-teman ya. Sedih banget dong Mbak Putri. Bahkan pas ketika pulang, Mbak Putri hanya menerima uang Rp4.500. Itu Mbak Putri yang, ya Allah, kalau memang rezeki aku segini, aku bersyukur gitu. Cuman tetap sedih, Mbak Putrinya tuh yang sampai nangis di jalan, sampai suaminya bilang udah nggak usah jualan kue lagi. Kemudian Mbak Putri mencoba jualan apa ya, cari ide yang lain. Akhirnya ketemulah jualan kerupuk kulit. Alhamdulillah, titip di kantor suami, titip di warung-warung, laku 30 piece di hari pertama. Tuh teman-teman ya, jadi jangan patah semangat ketika kita mencoba usaha terus usaha kita gagal, jangan patah semangat. Lanjut. Di balik kesedihannya di hari itu sedih banget ya, Mbak Putri sedih banget karena udah capek-capek bikin kue, ditolak, dapat duitnya segitu gitu kan. Ternyata Allah kasih kabar gembira, beliau ditelepon sama pihak sekolah bahwa beliau keterima kerja dan besoknya disuruh langsung tanda tangan kontrak. Mbak Putri ini sebelumnya ngelamar sebagai pengasuh daycare di sebuah sekolah
Dan di situ sempat insecure teman-teman, mbak aku insecure karena di sana tuh yang dites saingan-saingan aku tuh pada jago-jago baca Qurannya. Jadi salah satu syaratnya adalah harus bisa baca Quran. Sementara aku baca Qurannya terbata-bata mbak, dan nggak nyangka banget bener-bener the power of sholawat. Aku yang cuma bacanya terbata-bata, mungkin tidak memenuhi syarat, malah terpilih. Itulah Allah teman-teman. Mungkin kita kayaknya nggak mampu, mungkin kita nggak pantas gitu, tapi kalau kata Allah pantas, kenapa tidak? Dan segitu juga sebaliknya, kita ngerasa mampu, kita ngerasa bisa, kita ngerasa hebat, ternyata kata Allah enggak, ya kan? Nah lanjut, akhirnya Mbak Putri keterima kerja di situ. Alhamdulillah, kita doain ya sama-sama. Mudah-mudahan Mbak Putri kerjanya bener, beres, langgeng, bahkan bisa membantu suami mencicil hutang. Aku bilang sama Mbak Putri, badai pasti berlalu. Dan ini juga berlaku untuk teman-teman ya yang mungkin mengalami hal yang sama. Jangan pernah membanding-bandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang. Semua orang itu diuji. Ngerasain kehidupan rumah tangga, bener ya, kita tuh diuji ya. Gak ada kehidupan yang sempurna ya. Bahkan kehidupan artis yang bergelimang harta pun ya teman-teman, itu diuji kan, dengan ujian yang beda-beda tentunya. Nah ini kenapa jadi kita bawa-bawa artis ya. Itu kan contoh ya teman-teman. Nah kemudian aku bilang sama Mbak Putri, itulah kehidupan gitu loh, pasti kita tuh roda berputar. Jadi jangan lagi membanding-bandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Maaf ya suara ayam, aku juga gak tahu itu ayam siapa, selalu lewat. Nah ayam, tolong berhenti dulu kokoknya. Nah kemudian teman-teman, aduh, hilang suaranya. Aku barusan doa dalam hati, ya Allah tolong berhentiin suaranya. Alhamdulillah. Nah teman-teman, tuh jadi lupa kan aku mau ngomong apa ya. Kita tuh pasti diuji. Contoh nggak usah kebawa-bawa ke artis deh. Contoh aku, waktu awal aku nikah 2013, aku memang tidak diuji hutang, aku tidak diuji ekonomi, tapi aku diuji anak. Aku 3 tahun hampir 2 tahun tuh nggak punya anak. Ujiannya anak. Selalu ditanya, mana, tiap bulan diteleponin sama mertua, udah belum, udah isi belum, apa nggak stres. Sampai waktu itu aku nggak berani cuti pulang, karena kan aku tinggal di Samarinda dulu. Aku nggak berani pulang ke Jakarta karena aku takut ditanya. Bahkan tetangganya mertua aku itu ngebanding-bandingin aku sama temen aku yang tetangga juga gitu loh. Jadi di rumah mertua aku itu di Jakarta, bertetangga dengan teman sekolah aku. Lu belum hamil, itu si Anu anaknya udah hamil yang kedua loh, lu kapan, segala macam. Apa nggak tercabik-cabik hati aku. Pokoknya gitu deh. Tapi waktu itu aku cuman berprasangka baik sama Allah. Aku suka membayangkan bahwa suatu hari nanti aku telepon mamaku, telepon ibu mertuaku kalau aku hamil. Dan itu kejadian teman-teman. Awal menikah aku tidak diuji ekonomi, tapi aku diuji oleh anak. Belum punya anak gitu ya. Kemudian setelah itu di 2016, 3 tahun pertama enak tuh kehidupan, sampai akhirnya di 2015 puncaknya aku punya anak, aku punya rumah teman-teman, aku bisa ambil rumah KPR. Waktu itu memang aku dulu belum tahu kalau itu riba ya, dengan cicilan waktu itu 7 jutaan teman-teman. Sekarang udah turun sih karena ngikutin suku bunga. Jadi kebayangkan aku bisa sanggup untuk mencicil 7 juta. Jadi aku sangat tidak merasa kesulitan kalau soal uang. Alhamdulillah, maaf bukan ria ya. Tapi di 2016 berputar tuh ujian ekonomi. Aku nambah anak lagi, aku hamil lagi anak kedua. Ya kan, kebalikan dari tahun awal-awal menikah. Aku hamil anak kedua, tapi ekonomi aku berubah. Dari yang tadinya bisa cicil rumah dan masih lebih uangnya, bahkan masih bisa ditabung, tiba-tiba bisa cicil rumah maksain. Tapi buat hari-harinya, aduh pusing teman-teman. Itu yang namanya gajian tanggal 30, tanggal 1 udah nggak punya uang, itu ngerasain banget. Karena uangnya habis buat bayar cicilan. Belum lagi waktu itu aku pakai kartu kredit teman-teman. Ya Allah, aduh pusing ya teman-teman. Tapi dulu itu aku benar-benar nggak tahu ya kalau itu riba ya. Jadi alhamdulillah sekarang sih udah nggak ada kartu kredit. Tapi kalau itu masih, kalau rumah karena aku masih nyicil itu sekitar masih 2,5 tahun lagi insya Allah lunas.
Nah teman-teman, itu berjalan dari 2016, 2017 susah, ekonomi susah gitu loh. 2018 mulai deh, 2000 ada masalah. 2019 masalah lagi tambah berat. 2020 mulai sedikit demi sedikit masalah berkurang. 2021 mulai hilang. 2021 akhir alhamdulillah semuanya udah berjalan dengan baik, semuanya udah berubah. Dan aku nggak tahu apalagi nih di depan nanti. Pasti kan berputar terus, kita nggak selamanya ada di atas, kita nggak selamanya ada di bawah, terus berputar. Dan itulah ujian. Tapi bedanya ketika kita sudah mengenal sholawat, sudah hidup kita di hari-harinya dipenuhi dengan sholawat, insya Allah apapun masalah kita lebih bisa lebih menerima, kita bisa lebih ikhlas, kita ngejalaninnya bisa lebih enteng gitu teman-teman. Nah itu tadi, jadi jangan pernah ngebanding-bandingin hidup kamu dengan hidup orang. Banyak banget yang mbak enak banget sih mbak, punya ini. Ngeliatnya indah-indahnya doang ya. Mereka nggak pernah tahu proses dibalik semua itu gitu loh. Semua kan berproses, iya nggak? Contoh lagi nih ya teman-teman, kehidupannya Maya Estianty, artis ya, Bunda Maya Estianty. Kalau kamu, enak banget ya jadi Bunda Maya, hidupnya enak, bergelimang harta, suaminya baik, kemana-mana naik pesawat pribadi segala macem gitu kan. Iya, itu kan kita ngeliat enaknya, tapi kan kita coba, emang kita mau ngerasain kepahitan hidupnya? Memang dia mungkin nggak ngerasain susahnya cari uang ya, tapi kan dia merasakan pahit berpisah dengan anak, pahit harus kehilangan suami yang ia cintai, ya kan? Jadi semua itu ada prosesnya, ada pahitnya. Jadi kalau teman-teman sekarang melihat kehidupan orang yang enak, itu belum tentu enak hidupnya. Yang kita lihat di luar belum tentu dalamnya begitu. Tapi kalaupun dia di luar kelihatannya indah, dalamnya memang benar-benar indah, dia pasti sudah merasakan pahitnya hidup. Dia pasti sudah mengalami ujian yang berat, beneran. Ya. Ayo teman-teman baca sholawat. Dan Mbak Putri itu baca sholawatnya, aku tanyakan Mbak baca sholawat apa? Aku baca sholawat Jibril Mbak. Tapi aku nggak dihitung karena tasbihku rusak, baru 2000 aja udah rusak. Cuma aku dari bangun tidur aja udah otomatis baca sholawat, Shollallahu ala Muhammad, Shollallahu ala Muhammad gitu. Padahal sholat aku bolong-bolong Mbak, tapi Allah baik banget, Allah bantu aku, Allah nolong aku. Nah tuh Mbak Putri, Allah udah nolong, jangan bolong-bolong lagi ya nanti sholatnya ya. Dan buat teman-teman semuanya, ayo benerin sholatnya, jangan ditunda-tunda. Kemudian perbanyak sholawat. Nanti dengan sendirinya mengikuti, teman-teman akan rajin baca Quran, teman-teman akan rajin teman-teman akan rajin sholat, teman-teman akan berubah menjadi lebih baik. Baca Quran itu juga penting banget, itu tuh obat hati kita loh, beneran obat hati. Kemudian aku pesan sama Mbak Putri untuk tidak meninggalkan sholawat, tetap bersolawat dan bekerja dengan sebaik-baiknya. Nah itu penting juga teman-teman. Kadang banyak ya dari kita yang suka ngomongin kerjaan kita sendiri. Kita cari makan di tempat itu, di perusahaan itu, terus kita omongin. Ya Allah, jangan begitu ya. Pesan buat teman-teman semuanya dari aku, kalau udah dikasih kerjaan bersyukur. Jangan mengeluh, jangan ngomongin kerjaan kita sendiri, jangan ngomongin tempat kita cari makan. Kalau merasa kurang gajinya, minta aja sama Allah. Ya, nanti Allah yang akan memberikan jalan rezeki buat kita. Kemudian teman-teman juga bekerjalah sebaik-baiknya. Gak usah pengen dilihat sama atasan kita, sama teman kita, gak perlu. Cukup kita bekerja sebaik-baiknya. Kita total dalam bekerja untuk siapa? Untuk diri kita sendiri dan untuk dilihat sama Allah. Yang penting dilihat sama Allah aja deh. Bekerja sebaik-baiknya, nanti Allah yang gaji. Ya, jalannya itu bukan urusan kita, Allah yang akan memberikan jalan. Dan Mbak Putri, saya insya Allah nggak akan ninggalin salawat karena itu sumber kekuatan dan ketenangan saya. Terima kasih atas support dan perhatiannya Mbak. Senang banget Allah pertemukan saya sama Mbak Mel. Lewat Mbak Mel bisa mengubah pandangan saya. Semoga Mbak Mel dan keluarga diberikan kesehatan dan kebahagiaan oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Sama-sama Mbak. Oke teman-teman, itu tadi kisah dari Mbak Wijaya Putri, Masya Allah banget. Ayo semuanya teman-teman, jangan lupa perbanyak sholawat, benerin sholat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.